Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Han Yu berkata, saya membeli sebuah perisai di Glorious Tier, yang disebut Absolute Reflection, yang dapat meluncurkan perisai elemen cahaya 3 lapis, kekuatan pertahanannya bahkan melampaui obstruksi ilahi, dan memungkinkan pengguna untuk membelokkan tembakan sihir ke arahnya. Saya belum membeli apapun selain ini, saya menghabiskan total 11.000 poin kontribusi. Sekarang giliran Sima Xian, bos, saya mungkin telah membeli terlalu banyak. Tolong jangan salahkan saya tidak bisa terus mengenakan jubah magis seorang pendeta, jadi saya membeli baju besi untuk menutupi bagian atas tubuh saya. Itu disebut kekuatan suci, dan dapat meningkatkan energi spiritual eksternal saya hingga ribuan, yang dapat memperpanjang durasi semua kemampuan fisik. Ini sangat membantu untuk mode kegilaan saya, dan saya mengganti senjata saya. Lihatlah, senjata baru ini hampir menghabiskan seluruh ruang cincin penyimpanan saya. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum sangat puas. Dengan kilatan keemasan di tangannya, cahaya yang kuat muncul di sekitarnya, dan sebuah benda besar muncul di tangannya. Item ini benar-benar ekstrim. Melihatnya, bahkan mata Long Hao Chen terbuka lebar, saat dia bergumam, ini terlalu keras. Senjata di tangannya memang istimewa, sederhananya, itu adalah bola logam yang sangat besar. Sima Xian dengan bangga memperkenalkan rekan barunya, senjata ini disebut bola cahaya energetik, dan sejujurnya, keberuntunganku cukup bagus. Karena tidak ada yang membutuhkan item ini, saya mendapatkannya dengan harga murah, hanya menghabiskan 16.000 poin kontribusi untuk itu. Faktanya, itu disebut dengan lapisan emas murni, dan mencapai puncak absolut peralatan di tingkat mulia. Peralatan lain dari level ini akan menelan biaya setidaknya 30.000 poin kontribusi. Bola cahaya energiku membawa kemampuan tambahan yang disebut menghancurkan. Hanya saja saya belum mencoba kemampuan ini, tetapi inti Energetic Light Ball dikatakan sebagai kristal magis dari binatang ajaib dari langkah ke-7. Saya membelinya dari pejabat di pusat transaksi, dan telah diberitahu di sana bahwa jika kristal ajaib ini ditukar dengan satu di langkah ke-8, bola cahaya energi ini akan segera mencapai ranah peralatan legendaris. Jika cukup banyak emas murni yang ditambahkan ke dalamnya, bahkan mungkin untuk mencapai puncak tingkat legendaris. Long Hao Chen mau tidak mau bertanya, apakah ini versi yang diperbesar dari Meteor Hammer? Sima Xian berkata sambil tersenyum, cukup banyak. Saya pikir rantai ini lebih pendek, tetapi kekuatan saya saat ini setidaknya cukup. Setelah kultivasi saya meningkat, saya pasti akan dapat memanfaatkan kekuatan benda ini dengan lebih baik. Tepat ketika saya melihat ini, saya langsung jatuh cinta dan memutuskan bahwa ini akan menjadi peralatan seumur hidup saya, yang akan saya coba tingkatkan bersama dengan kekuatan saya di masa depan. Sima, setiap kali kita bertemu orang lain, jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu berasal dari kuil pendeta, jika tidak, mereka pasti akan mengejekmu, dan lebih baik jangan pernah membawa benda ini saat kamu pergi ke kuil pendeta untuk mempelajari sihir baru. Sima Xian mendengus, aku tidak pernah membuat kuil pendeta kehilangan muka, apa yang harus aku takutkan? Mungkin di masa depan, biara pendeta akan menganggapku sebagai kebanggaannya. Mengatakan ini, dia melemparkan bola emas di tangannya. Meski jaraknya hanya sepertiga meter dari tanah, saat bersentuhan dengannya, ia meninggalkan retakan di lantai di bawahnya. Long Hao Chen bertanya, dan hanya itu, apakah itu semua untuk perlengkapan yang kamu beli sendiri? Benar, itu semua untuk peralatan kita sendiri. 5 lainnya menjawab serempak. Long Hao Chen memberikan jawaban yang membingungkan, ini tidak mungkin, meskipun ini meningkatkan kekuatan kalian masing-masing, itu bahkan tidak menghasilkan total 100.000 poin kontribusi.
Bukankah kita memiliki 160.000 poin kontribusi yang tersisa untuk dibelanjakan, dan dengan banyaknya pil yang dijual Lin Xin, bukankah seharusnya ada kelebihan poin kontribusi yang besar? Menyimpan terlalu banyak poin kontribusi tidak berguna, lebih baik kita menukarnya untuk meningkatkan kekuatan militer kita. Lin Xin dengan bangga menjawab, "Bos, kami tahu Anda akan mengatakan ini, tentu saja, kami tahu bahwa tidak ada gunanya menyimpan terlalu banyak poin kontribusi. Apa yang kami perkenalkan adalah peralatan yang kami beli untuk kami sendiri, tetapi kami belum berbicara tentang apa yang kami beli untuk Anda." Han Yu adalah orang pertama yang menjawab, "Kapten, kami semua melihatmu berkeliaran di pusat transaksi. Anda hanya menghabiskan poin kontribusi untuk membeli 2 peralatan untuk wakil kapten kami. Tetapi bagaimana dengan diri Anda sendiri? Kami memahami bahwa Anda berharap untuk menyimpan poin kontribusi untuk digunakan oleh kami. Tetapi apakah Anda sudah memikirkan posisi Anda sebagai inti tim? Meningkatkan kekuatan Anda adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan tim kami di saat pertempuran. Ini bukan keegoisan tapi kebutuhan. Karena itu, kami berinisiatif untuk membeli 3 perlengkapan untukmu." Mengatakan ini, tangan Han Yu berkilau keemasan, dan pedang berat yang aneh muncul di tangan Long Hao Chen. Pedang berat ini memiliki panjang yang mirip dengan pedang Roh Kudus, sekitar 1 meter dan sepertiga, tapi sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Di bagian utama ada 2 kelompok yang terdiri dari 4 ukiran, memanjang ke pegangan, dan di dalamnya tertanam pola berbentuk naga, tidak ada permata bertatahkan di dalamnya. Tetapi ketika pedang berat ini ditarik, udara di seluruh villa tampak benar-benar terguncang, niat membunuh yang padat terpancar darinya, tentunya, tubuh yang ditusuk dengan darah yang begitu besar akan mati karena efeknya. Han Yu berkata dengan nada serius, "Pedang ini disebut disiplin cerah dan bernilai 16.000 poin kontribusi, seperti Energetic Ball of Light Sima, harganya terlalu murah, karena persyaratan penggunaannya sangat khusus, sehingga orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Itu membutuhkan pengguna atribut cahaya, dan energi spiritual internal bawaannya melebihi 70. Dikatakan bahwa disiplin cerah ini diturunkan dari Retribution Knight yang kuat, tetapi berdebu untuk waktu yang lama di pusat transaksi. Lagi pula, Ksatria yang energi spiritual bawaannya lebih dari 70 terlalu langka, itu dapat meluncurkan pedang suci instan, meskipun konsumsi energi spiritual akan sama dengan pedang normal, itu akan meledak secara instan, itu juga membawa kemampuan penyerapan jiwa, itu akan mengembalikan 10 unit energi spiritual setelah diubah menjadi energi spiritual suci kembali ke pengguna setiap kali musuh terkena serangan. Pedang yang bagus, Long Hao Chen berseru hampir tanpa sadar. Mungkin Bright Discipline ini tidak bisa dibandingkan dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, tapi kualitasnya tinggi, dan 2 kemampuan yang dibawanya benar-benar praktis. Pedang suci instan, meskipun dengan konsumsi yang sama, memungkinkannya menggunakan kemampuan bertarung langkah kelima untuk digunakan secara instan, ini akan berguna seperti yang dibayangkan di medan perang. Adapun kemampuan penyerapan jiwa itu, tampaknya cocok untuk pertarungan orang banyak, terutama saat melawan iblis peringkat rendah. Membunuh 1 memungkinkan pengguna untuk menyerap 10 unit energi spiritual. Han Yu mengungkapkan senyuman, ketika kapten menemukan senjata yang lebih baik, pedang ini dapat diberikan kepadaku untuk menggunakannya, jadi itu membunuh 2 burung dengan 1 pukulan. Long Hao Chen hendak berterima kasih kepada mereka, ketika tangan Wang Yuan juga menyala dengan cahaya, dan perisai sepanjang 0,6 meter muncul di tangannya. Ini adalah Holy Radiant Shield, yang memiliki kemampuan Holy Shield. Meskipun hanya memiliki 1 kemampuan, kemampuan Holy Radiant Shield adalah langkah ke-6 dan sempurna untuk Guardian Knight seperti Anda, sama seperti disiplin cerah, perisai suci perlu mengonsumsi energi spiritual untuk aktif secara instan, konsumsinya agak tinggi, membutuhkan 300 unit energi spiritual untuk sekali pakai, tapi bertahan selama 10 menit. Lin Xin mengulurkan tangan kanannya, dan sekali lagi kecemerlangan muncul di lantai di depannya, bersamaan dengan helm, seluruh armor muncul di depan Long Hao Chen. Armor ini seluruhnya berwarna emas gelap, dihiasi dengan desain sederhana. Meski mencolok, armor ini sudah memiliki tampilan yang megah saat ditinggalkan di tanah dengan sendirinya. Armor suci cemerlang membentuk satu set dari 2 item bersama dengan perisai sebelumnya, memungkinkan seseorang untuk menggunakan kemampuan ksatria penjaga-penjaga Roh Kudus, yang merupakan langkah ke-6. Seperti 2 peralatan lainnya, itu akan diluncurkan secara instan, menghabiskan 300 unit setiap saat, keduanya datang sebagai satu set, dan memberi Anda satu set bonus yang disebut Brilliant Command saat digunakan bersama,
mengurangi konsumsi energi spiritual dari dua peralatan tersebut hingga sepertiga, sekaligus meningkatkan efisiensinya hingga sepertiga. Ketiga item dari Glorious Tier ini dapat digambarkan sebagai peralatan dengan kualitas terbaik. Set agung ini membawa kemampuan bertahan dari langkah ke-6, menjadikannya item tingkat pertama bahkan ketika digunakan oleh Ksatria Radiant dari langkah ke-6. Dan ada bonus set praktis ini, setelah menerima ketiga peralatan itu, Long Hao Chen sekarang dipersenjatai sepenuhnya. Ketika bertindak sebagai Ksatria pertahanan, kekuatan pertahanannya akan mencapai batas yang benar-benar baru, membuatnya bahkan tanpa menembusnya, dia sudah bisa dianggap sebagai Ksatria penjaga tingkat Ksatria Radiant. Tatapan Long Hao Chen hangat, terlepas dari seberapa berbakat dia dan seberapa baik pengendalian dirinya, dia masih remaja berusia 15 tahun, menghadapi rekan setimnya yang begitu memikirkannya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Wang Yuan adalah orang pertama yang Inik bereaksi, "Kapten, tidak perlu kata-kata sopan di antara kita, kami adalah rekan dari tim yang sama, yang intinya adalah Anda, tanpamu, kami bahkan tidak bisa kembali hidup-hidup dari wilayah iblis, kekuatan Anda adalah kekuatan tim kami. Meningkatkan kekuatanmu akan memberi kami peluang terbaik untuk bertahan hidup saat menghadapi musuh yang kuat." Mereka memilih ketiga peralatan itu untuk Long Hao Chen dengan sangat tulus. Sebenarnya, bahkan hanya setelah memikirkan item yang akan dipilih untuk Long Hao Chen, mereka mencari peralatan lainnya untuk diri mereka sendiri. Setiap kali mereka bertemu dengan musuh yang kuat, Long Hao Chen adalah yang pertama menghadapi mereka sebagai Guardian Knight, dan Saint Spiritual Stove miliknya akan selalu menarik lawan terkuat ke arahnya, terlepas dari apakah dia cocok untuk menghentikan lawan ini atau tidak. Sebagai temannya, mereka selalu melihat ini berkali-kali. Lin Xin tersenyum senang, "Bos, cepat ambil, aku akan tidur sekarang. Saya akan mengambil waktu untuk membuat beberapa pil besok, pagi-pagi sekali. Saldo poin kontribusi kami saat ini mendekati 90.000 dari 100.000. Tetapi saya percaya bahwa setelah kami kembali dari misi ini, setidaknya kami harus mendapatkan bagian ini kembali." Mengamati rekan-rekannya, Hao Chen menyatakan, "Saya tidak bisa tidak berterima kasih. Setiap orang harus istirahat lebih awal hari ini, lakukan yang terbaik untuk berada dalam kondisi prima saat kita berangkat." Saat dia mengatakan ini, Long Hao Chen memulihkan tiga peralatan yang ditampilkan di depannya, sebelum kembali ke kamarnya dengan Chai Er. 5 lainnya tersenyum satu sama lain, dan kemudian dengan senang hati kembali ke kamar masing-masing dengan membawa barang-barang yang baru diperoleh di tangan, setelah pembelian besar-besaran hari ini. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan di pagi hari keempat, pasukan pemburu iblis berkumpul di pintu masuk villa mereka, memiliki 42 gerbong menunggu mereka. Sebagian besar gerbong diberi nomor, di antaranya adalah 4 kelas tentara, 9 kelas umum, 22 kelas komandan, 4 kelas raja, dan 3 gerbong tak bernomor. Sebanyak 42 pasukan pemburu iblis bertindak bersama selama misi ini adalah kejadian yang sangat jarang terlihat di aliansi kuil. Itu tidak kurang dari 252 elit aliansi, dan mereka semua adalah yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dalam perang melawan iblis di tengah medan perang. Gerbong ditempatkan sesuai dengan penomorannya sendiri. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu misi seperti apa yang mereka panggil. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka menuju ke celah Gunung Kota Selatan, yang terletak di wilayah di bawah kuil pendeta. 42 regu pemburu iblis itu akan bertindak bersama dengan sekelompok elit yang secara langsung berada di bawah aliansi, yang berjumlah total 5.000. Dan karena mereka dikirim oleh 6 kuil besar, tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Di antara mereka, kuil Ksatria mengirim pasukan pembantu terbesar, termasuk tim yang terdiri dari total 100 Ksatria kuil yang dipimpin langsung oleh Ksatria Suci Han Qian, dan melibatkan 7 Ksatria Suci. Lebih menakutkan lagi, semua Ksatria kuil dari kelompok ini adalah Yayasan Ksatria Lapis Baja Mithril, inti sebenarnya dari elit kuil Ksatria. Dari sini, skala krisis yang dihadapi jalur Gunung Kota Selatan, dapat dinilai. Kepala Ksatria Suci kuil Ksatria, Han Qian juga merupakan komandan operasi ini. 42 regu pemburu iblis dan pasukan yang terdiri dari 5.000 elit dari 6 kuil besar dikerahkan, mematuhi perintahnya. Long Hao Chen dan rekan-rekannya duduk di gerbong yang ditandai dengan Jenderal ke-21, perintah yang mereka terima sejauh ini sederhana, pergi ke jalur Gunung Kota Selatan dan mengikuti arahan pemimpin tim. Detail konkret dari misi perang akan diberikan setelah tiba di celah Gunung Kota Selatan. Karena kota suci berada di pusat aliansi kuil, jarak ke celah gunung sangat kecil, maju dengan cepat,
bahkan tidak butuh 1 hari untuk bala bantuan tiba pada jarak 50 km jauhnya dari celah gunung kota selatan. Namun, tiba di sana, suasana di antara seluruh bala bantuan segera berubah menjadi serius, karena bahkan pada jarak 50 km, mereka sudah bisa melihat asap di kejauhan mengepul, datang dari arah celah gunung kota selatan. Han Qian segera bereaksi dengan mengirimkan perintah untuk menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Sementara itu, Resimen Ksatria Kuil, serta 4 pasukan pemburu iblis tingkat raja, dan 3 pasukan pemburu iblis dari tingkat yang tidak diketahui meninggalkan gerbong mereka dan berangkat dengan kecepatan penuh menuju gerbang kota selatan. Dari jendela, Long Hao Chen melihat sekitar 20 sosok meninggalkan 7 gerbong dengan kecepatan kilat, semuanya setidaknya pada langkah ke-7 kultivasi. Dari jauh, Long Hao Chen hanya melihat afterimage seperti hantu dari 6 orang dari gerbong di depan. Sima Xian mengepalkan tinjunya dengan wajah bersemangat. Jelas, dia adalah pecinta perang yang asli. Karena gerak maju yang mendesak, seluruh perjalanan dihabiskan dengan semua orang masih di gerbong mereka, mengalami kesulitan untuk menahan diri. Ini terutama terjadi pada Sima Xian yang baru saja mendapatkan bola cahaya energi dan telah menahannya untuk waktu yang lama. Dia hanya mencobanya sekali, melawan Long Hao Chen. Kemudian, Sima Xian telah mengayunkannya dengan rantainya, benar-benar mengeluarkan kekuatan sebenarnya bola cahaya energi sementara Long Hao Chen mengandalkan perisai suci cemerlang. Meskipun dia telah menambahkan obstruksi ilahi ke teknik perisai suci, dia hampir tidak berhasil memblokirnya. Tetap saja, dia telah didorong mundur 6 langkah, hampir jatuh, dengan kedua lengannya sakit karena shock. Tentu saja, setelah serangan seperti itu, Sima Xian akan membutuhkan waktu untuk menyimpan lebih banyak kekuatan jika dia ingin melancarkan serangan lain dengan kekuatan yang sama. Alasan mengapa dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu adalah karena ketidaknormalan bola cahaya energetik, itu bisa langsung meledak dengan. Sejak pertandingan ini, Sima Xian selalu penuh semangat, ingin mencoba senjata baru melawan iblis. Dia telah jatuh cinta dengan bola cahaya energi ini. Jika bukan karena ruang terbatas di dalam gerbong, dia mungkin tidak akan menahan keinginan untuk memegang benda emas metalik yang membengkak ini di tangannya. Han Yu bertanya pada Long Hao Chen, "Kapten Long, menurutmu apa tingkat pasukan pemburu iblis yang ada di 3 gerbong tak bernomor itu?" Long Hao Chen menjawab, "Mereka seharusnya berada di tingkat kaisar." Han Yu kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Tidak bisakah mereka berada di kelas bergelar, sama seperti ke-6 tetua maha kuasa yang sebelumnya kita temui di Exorcist Mountain Pass?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Ini sangat tidak mungkin." Lin Xin berkata di sisinya, "Itu agak mustahil. Pasukan perburuan iblis berjudul tidak menerima misi dari aliansi, dan merupakan pahlawan aliansi terhebat dalam hal kontribusi. Mereka juga tidak tinggal di kota suci. Anggota pasukan perburuan iblis berjudul harus berada di langkah ke-9 budidaya, tetapi dari langkah ke-9 tidak harus menjadi anggota pasukan perburuan iblis berjudul. Dari sudut pandangku, pasukan pemburu iblis yang bepergian dengan 3 gerbong itu seharusnya berada di tingkat kaisar, hanya saja mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Gerbong di depan sangat mungkin pasukan pemburu iblis yang terdiri dari 6 di langkah ke-9. Wang Yuan mengangguk, "Saya setuju denganmu bro, mempertimbangkan kekuatan kita seharusnya tidak menjadi bagian dari kekuatan utama, tapi mungkin kekuatan cadangannya. Kami hanya akan membunuh sebanyak yang kami bisa." Kecintaan gadis ini pada perang tidak kalah dengan Sima Xian. 1 jam kemudian, pasukan bala bantuan akhirnya mencapai celah gunung kota selatan, dan Long Hao Chen mengerti untuk keadaan darurat seperti apa aliansi telah mengirim mereka semua. Di tengah asap tebal, bau darah keluar dari segala arah, dan tepat setelah turun dari kereta, Long Hao Chen langsung terkejut. Itu karena dia melihat dengan ngeri total 12 pilar cahaya tebal di langit. Sebenarnya ada 12 dari 72 dewa iblis yang hadir di medan perang ini. Dari dalam asap tebal yang mengepul dari celah gunung kota selatan, terdengar suara pertempuran yang memekakkan telinga. Pertarungan tampaknya telah memasuki kota selatan ini, yang pertahanannya sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bertindak sementara sebagai komandan, Han Qian segera mengirimkan perintah untuk semua pasukan pemburu iblis untuk bergabung dalam pertempuran, dan berbagai komandan dari 6 kuil besar memimpin pasukan mereka, memasuki celah gunung kota selatan. Mungkin ini karena Han Qian sudah memimpin tim bala bantuan sebelum ini, gerbang kota terbuka lebar, bersiap untuk memasuki kota. Long Hao Chen tiba-tiba dipanggil. Hao Chen, Luxi, Lin Xin, dan anggota pasukan pemburu iblis kelas 22 lainnya bergegas, bergabung dengan kelompok Long Hao Chen.
Bukan hanya mereka, pasukan pemburu iblis tingkat prajurit kedua yang dipimpin oleh Yang Wenzhao serta pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ketiga yang dipimpin oleh Duan Yi semua datang untuk bergabung dengan mereka. Luxi adalah yang tercepat, langsung menyapa Long Hao Chen. Hao Chen, kita sudah terbiasa bekerja sama, bagaimana kalau berkolaborasi kali ini lagi? Kami akan sepenuhnya mematuhi perintahmu, benar-benar melaksanakan semua perintahmu. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas. Yang Wenzhao dan Duan Yi datang, dan Yang Wenzhao berbicara lebih dulu. Hao Chen, 4 kelompok kami adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, dan situasi di dalam kota pegunungan selatan tidak begitu jelas. Kami sangat mungkin bertemu dengan musuh yang kuat. Bagaimana kalau bersatu bersama? Duan Yi juga mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan Yang Wenzhao. Sebagai ksatria yang muncul paling berbakat dari kuil ksatria, mereka secara alami cerdas, dan meskipun mereka tidak memahami dengan jelas sifat dari misi pertama yang diselesaikan oleh kelompok Long Hao Chen, dengan status Yang Wenzhao sebagai cucu dari kepala kuil aliansi, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat telah mengikuti Long Hao Chen selama misi yang mereka selesaikan. Ketika mereka melihat tulisan Jenderal ke-22 di gerbong mereka, Yang Wenzhao dan Duan Yi benar-benar terkejut. Kelompok Long Hao Chen memiliki banyak poin kontribusi dari periode ujian, tapi bagaimana dengan kelompok Luxi? Yang Wenzhao bahkan mendengar bahwa kelompok Luxi memesan sekumpulan pil Roh Kudus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak dapat menebak bahwa ini ada hubungannya dengan pasukan Long Hao Chen, sekarang, menghadapi situasi yang tidak jelas di celah gunung kota selatan, mereka mengingat kinerja luar biasa Long Hao Chen selama periode pengujian dan, setelah pertimbangan yang cermat, memutuskan untuk memimpin tim mereka ke sisinya.